Hai, selamat siang, assalamualaikum. Sekarang kita juga lagi main ke salah satu proyek rumah subsidi yang ada di Kota Palembang, sesuai dengan request kalian yang nonton channel ini. Nah, ini ada salah satu perumahan subsidi juga yang ada di Kota Palembang, tepatnya di Tanjung Barangan, yaitu Barangan View. Hidup jadi lebih baik. Oke, ini kurang lebih promosi gambarnya. Seperti apa detail dari contoh bangunannya, langsung saja kita simak reviewnya. Oke, sekarang kita udah ada di salah satu rumah yang on progress sedang dibangun sama salah satu tim marketing yang paling ganteng katanya. Ya. Sama Mas Bidun, Bang. Mas Bidun, ini di belakang kita salah satu rumah yang sebenarnya udah selesai apa belum sih dibangun? Ini udah selesai, tinggal finishing aja. Oh, tinggal finishing aja ya. Oke, jadi kita boleh cek review, kita boleh lihat materialnya dan ukuran-ukurannya ya. Ini rumah contoh dari Barangan View. Perumahan Barangan View. Oh, perumahan Barangan View. Iya. Oke. Ini luas tanahnya berapa sih? Luas tanah itu ukuran depan itu 7 meter, ke belakang itu 12 meter. Oke, berarti standar rumah subsidi ya 7-12. Kalau luas bangunan pasti 36 dong. Luas bangunan tipe 36. Oke, siap. Nah, ini guys, kalau kita lihat dari tampilan fasadnya, ini juga salah satu rumah subsidi yang aku bilang sih punya konsep desain yang unik ya fasadnya ya. Karena ternyata dia, Mas Bidun, ini kalau di deket ini warnanya udah dikasih warna coklat. Iya, apa nih? gitu. Coklat muda lah ya. Coklat muda. Terus finishingnya pakai finishing kamprot gitu. Gitu, ya. Jadi nggak polos-polos aja ya. Polos gitu aja. Ada kalang air. Iya, tali air ya. Tali air. Terus kombinasinya coklat ketemu putih. Ini materialnya juga udah dikasih material yang aluminium ya. Aluminium. Bukan kayu biasa nih. Kayu biasa. Sudah ada dikasih silan karet-karetnya gitu. Jadi lebih awet lah, Bang. Timbang kayu kan. Betul, betul. Kena air. Nah, air dan juga anti rayap ya. Dirayap. Oke. Nah, di sini carportnya ya. Cukup untuk satu mobil. Satu mobil. Ini lebar berarti 7 meter. 7 meter keseluruhan ya, sampai Mentok. pembatas pagar, sampai pembatas pagar. Oke, sampai ke tetangga. Untuk carport cuma ukuran 3 kali 4,5. Oh, oke, 3 kali 4,5. Ya cukup untuk satu mobil dan satu motor ya. Iya. Nah, di sini nanti tanah aja berarti. Tanah aja kosong. Berarti nanti mungkin rumput bisa lah, dipasang ya, dikasih tanaman atau rumput ya. Iya. Oke, ini tampilan fasad untuk space dari entrance atau gate masuknya, pintu masuk. Ini warna putih aja, cuma yang menariknya di situ udah dikasih kayak dak atau topi-topiannya gitu ya, Mas Bidun ya. Terus di atas itu dikasih pencahayaan ya, ada jendela kaca lagi. Iya, untuk cahayanya masuk dari bagian atas ya. Ya, betul. Dan di atasnya itu atapnya ya standar aja. Nanti kalau mau disambung kanopi itu boleh sambung sendiri ya. Boleh. Itu apa? Biaya sendiri. Biaya ya, sendiri, kan? betul. Oke, kita masuk deh Mas. Ini agak panas juga nih di luar. Ini udah dibuka, assalamualaikum. Nah, ini sedikit Mas. Ini material pintunya nih kayu solid ya? Kayu solid untuk pintu utamanya. Oh, pintu utama. Kelas 3. Oke, kayu kelas 3 ya. Tapi ini cukup rapi. Jadi untuk biasa kan rumah subsidi itu suka ya nggak begitu rapi lah. Tapi kalau dilihat dari finishingnya nih guys, kalau dilihat ya, pertemuan cat dengan kusennya tuh nggak berantakan. Jadi kayaknya memang dibuat rapi. Dan handle pintunya juga udah handle yang lumayan lah ya, tidak yang biasa-biasa banget. Iya. Ini biasanya kalau aku rumah subsidi suka ngetes pintunya nyangkut nggak, dan ini nggak nyangkut ya. Biasanya rumah subsidi suka keset dia nyangkut di keramik. Itu nggak presisi berarti kan. Nah, ini presisi banget, untuk buka tutupnya tuh nggak nyangkut. Nah, dari dalam nih, ini tadi yang jendela atas, terus nyambung ke bawah ini juga ada 4 ruas jendela. Ini jendela hidup. Kalau dibuka gimana nih? Terbukanya Mas. Tinggal dorong aja. Saya takut salah. Oh gitu. Oh, ini kayaknya jenis baru juga nih, atau saya nggak update ya. Oh, jadi ada lubang-lubangnya gitu loh guys. Jadi bisa di-adjust ya. Bisa di-adjust lubang-lubang penyangganya itu seperti apa. Seperti ini.
Cuma ya ini agak hati-hati kalau kita bermain atau gimana suka nyangkut, jadi hati-hati aja. Lagi deh. Iya, safety. Nah, di si atas juga udah dikasih instalasi listriknya. Ini jendelanya cukup panjang, jadi ini tipikal rumah yang mudah-mudahan sih secara pencahayaan itu tidak butuh makan listrik banyak. Jadi kalau kayak siang hari banyak cahaya masuk ke rumah dan sirkulasi udaranya juga bagus ya. Nah ini ruang tamu ya. Ini tinggi dari lantai ke ceiling atau ke atap berapa meter? 3 meter ya. 3 meter pasti. 3 meter 3,10. Oh, 3 meter 3 kali berapa? Luas ruang tamu? Ruang tamu 2,5 275 ya. Oke, standar itu Pak. Dan ceilingnya juga ya polos aja, putih gitu. Ya, terus ada satu instalasi lampu di tengah. Plafon. Oke. Sebagian tuh yang belum kan? Ya, betul. Ini menggunakan baja ringan. Baja ringan. Oke. Nah, lantai sendiri nih guys, itu sudah menggunakan keramik 40 kali 40 ya. Jadi bisa dilihat ini udah full dipasang sama developernya. Jadi udah oke lah untuk ukuran rumah subsidi. Oke, ini standar udah dikasih colokan saklar gitu. Dan ini kalau biasa kita rumah subsidi itu kan suka polos lurus aja. Biasa ruang tamu plong langsung dapur. Ini dia agak zigzag ya. Kita masuk ke sini itu ada kamar. Ini harusnya sih jadi kamar utama ya. Dan ini kamar kedua. Ini masing-masing kamar ukurannya sama atau beda? Sama sih, sama. Oh sama ya. Ini berapa nih ukuran kamar? Ini kamar utama nih atau kamar pertama lah ya guys. Ini langsung berhubung atau terhubung ke depan. Ada jendelanya 2 ruas, satunya hidup, satunya jendela mati. Warna putih aja, jadi nanti tinggal dipasang horden lah, pasang horden standar aja. Ini polos-polosan aja, atapnya juga polos. Nah ini ukurannya berapa tadi kamarnya? 25 kali 2,5 kali 2,5 atau 275 ya? 75. Iya. 2,5 ya. Lebar rumah tuh berapa meter? Lebar rumah tipe 36 6 kali 6. 6 kali 6 ya. Berarti full ya kan, itu nggak habis ya? Berarti kalau misalkan 5 meter itu kan ada sisa tanah semeter di samping. Iya. Berarti 2,5 kali 2,5, 2,5 satu sisi kiri, sisi kanan 2,5. Berarti kamar 2,5 lah ya. Iya. Oke. Kisaran segitu. Kisaran segitu. Ya standar rumah subsidi. Nah ini pintu di dalam kamar. Ini bahannya apa mas? Ini triplek plywood. Plywood. Iya. Dicat putih aja ya. Ya udah cukup lah untuk rumah kecil minimalis. Ya ini udah oke. Cuma ini belum dikasih contoh handle, nanti mungkin dipasang handle menyusul ya. Atau memang nggak pakai handle? Pakai ya. Siapa tuh pakai magnet gitu kan. Ya. Nah ini kamar kedua nih guys. Kamar kedua sama aja pintunya, nanti dikasih handle standar. Ini ukurannya kurang lebih sama ya mas ya? Terus gambarnya juga sama sih ya, polos, putih gitu. Lantai keramik 40-40, kurang lebih 2,5 meteran kali 2,5. Nah kalau yang ini tuh ada jendela menuju ke belakang. Ya, udah dikasih colokan standar cat warna putih. Kusennya ini kusen kayu. Ini kalau dari rumah memang catnya warna putih semua atau bisa request? Dibuat standar untuk warna putih. Warna putih bawaan ya? Iya, sama ya. Oke, jadi kalau dia mau ngecat sendiri boleh atau tunggu lunas dulu apa gimana? Enggak, kalau rumah subsidi sudah bisa ditunggu, sudah boleh. Udah boleh ngecat sendiri. Walaupun warna ya. Iya. Kalau untuk tampilan fasad boleh dirubah juga? Kalau untuk tampilan pembangunan ya, renovasi itu tidak boleh kan. Oke, jadi secara fisik itu boleh. harus sama. Iya. Kalau untuk cat bebas. Kalau cat bisa buat. Walaupun mau ngecat tampilan fasad, mau ganti warna, boleh? Iya, boleh. Oke, boleh ya. Oke, nah kalau pintu belakangnya ini Mas Sama. Bidun? Sama ya? Triplek. Oh, triplek juga ya? Iya, sama ya. Bukan kayu solid, tapi handle-nya juga sama dengan pintu utama tadi. Ya, oke. Dan ini area, jadi kalau misalkan itu ruang tamu, jadi ke gambar itu kamar pertama, ini kamar kedua, ukurannya sama. Nah, geser ke sini tuh kamar mandi ya Mas Bidun ya? Iya, kamar mandi. Oke, coba kita cek kamar mandinya menggunakan pintu PVC ya. Fiber gitu, standar aja warna hijau. Dan itu udah dipasang kayak lubang angin atau jendela pakai ice glass itu, polos aja, dinding putih, plafon biasa aja, terus ada kayak koneksi ke atas plafon atau atas ceiling, dan ke bawahnya itu di kamar mandi ini udah dipasang keramik dan WC duduk. Oke, ukuran kamar mandi ini kurang lebih
1,5 meter kali 1,7 ya. Iya, betul. Oke, kurang lebih seperti Kita itu. pakainya portable untuk bak mandi. Oke, jadi pakai bak portable biasa di sini, atau kalau mau kalian instalasi shower atau yang lainnya juga silahkan ya. Nah, ini kondisi untuk di depan kamar mandi ini harusnya sih jadi area kitchen ya, Iya. jadi area dapur. Space. Ini nanti dipasang mejanya dari developer atau enggak? Enggak, Pasang sendiri-sendiri. pasang sendiri. Oh, jadi tergantung kreasi kamu mau gimana, Iya. mau ditambah dak di sini untuk dapur full atau dia letter L juga bisa. Karena di sini sudah ada jendela untuk kalau masak itu bisa uapnya keluar dari jendela ke belakang. Ini lebih tanah di belakang berapa meter, Mas? 1,5 meter. Karena kita ngambil yang besarnya itu cuma di depan, di belakang kita press. Oh, oke. Iya, di sini 1,5, di sini ya lebih kurang 120 atau 1. Oke, dan ini langsung tersambung ke rumah di belakang nih, Rumah di belakang. di fullin sama dia ya, contohnya ya. Jadi kalau udah ada rumah kayak gini sih enak lah, tinggal kita nggak perlu ngedak lagi, tinggal nyambung atapnya aja ya, kanopi di atas. Kalau mau dibuat kayak arena, taman belakang atau tempat cuci jemur 1 meter, sisa dari kelebihan tanah. Oke, Mas Bidun, ini kayak udah kita kelilingin semua nih. Kita boleh ke depan lagi deh. Siap. Nah, sekarang kita mau cerita mengenai harga dan mungkin kalau ada promosinya nih Mas Bidun. Kira-kira apa yang ditawarkan sama perumahan ini? Oh, di dalam aja kita. Panas. Kalau sementara promosi kita ini pemasangan pump ATS ya. Air Oke. bersih sudah kita fasilitasi. Oke. Terus untuk biaya akad kredit dan hal notaris yaitu surat menyurat sudah di cover oleh properti. Oh, oke. Jadi sudah all in ya. All in. Oke, nah ini berapa sih harganya per unit? Per unit itu 150 OTR ya. Oh, oke. Menurutnya 150 500. Hmm. Kalau plafon kredit 142 900. Oh, oke. Iya. Jadi kalau mau punya rumah ini itu bayarnya berapa di awal? Proses booking itu ada 2 tahapan pembayaran ya. Yang pertama itu booking fee itu 1 juta di awal. Oke. Di mana di sini kita buat pemesanan unit atas Oke. nama debitur yang ingin memiliki rumah ya. Oh, oke. Yang kedua itu pelunasan biaya appraisal rumah. Di mana ini biayanya 9 juta. Oke. Ya setelah pihak bank menyetujui KPR pengajuan debitur. Oke. Jadi per unitnya harganya tadi berapa? 150 500. Oke, itu harga cashnya ya. Cashnya. Oh, oke. Jadi standar rumah subsidi lah ya. Iya, karena rumah sendiri kan sudah ada peraturan untuk tidak lebih kan, sudah diatur itu Oke. harganya maksudnya. Sudah diatur sama pemerintah ya. Tidak boleh lebih. Siap. Terus ada promosi apa lagi nih Mas? Selain instalasi ATS, selain tadi all in 10 juta. 10 juta. Tadi all in 10 juta ya? 10 juta gitu ya. Oke. Terus ada promosi apa lagi kira-kira? Masih belum ada lagi ya. Oke, nah sekarang kalau promosi udah cukup berarti apa sih? Kenapa orang harus beli rumah di sini? Mungkin dari sisi posisi atau mungkin Iya. fasilitasnya yang diberikan oleh Barangan View. Iya, Barangan View itu mengambil konsep nature ya. Nature ya, Iya, alam. Oke. Jadi di sini masih termasuk aroma-aroma alamnya luar biasa. Oh siap. Masih ada kebun di mana di sini lokasinya sangat tinggi ya, jauh dari banjir. Yang pertama itu, yang kedua akses ke kota itu lebih gampang. Betul. Di mana jalan utama kita tuh udah besar. Oke, iya. Hampir 8 meter ya menuju ke jalan Oke. akses utama. Jadi udah dekat sama kota karena ini di Tanjung Barangan, terus jalannya tinggi bukan timbunan ya tanahnya ya. Asli. Lokasinya ya. Ini dikasih sumur nggak masing-masing rumah? Awalnya kita pengen kasih sumur, Tapi setelah penelitian karena daerahnya tinggi, air tuh belum ada. Agak sulit. Jadi nanti semuanya pakai ATS. Jadi ya fasilitas yang properti berikan itu pump ATS itu sudah maksimal ya. Oke guys, nah itu tadi review kita di salah satu rumah yang on progress sedang dibangun di Barangan View. Sudah kita kupas sama Mas Bidun. Untuk lebih lanjut
Kalau mau tanya lebih lanjut, mau booking, mau beli, langsung aja hubungi Mas Bidun. Nomornya langsung saya taruh di kolom deskripsi, langsung diklik, langsung terhubung ke Mas Bidun. Sip, makasih banyak Mas Bidun. Sukses selalu ya. Terima kasih.